Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melina Dia dengan NIM 210305052 dari grup 3 PAS 1. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengujian protein pada berbagai bahan pangan. Bagian dari sel makhluk hidup di dalam tubuh yang memiliki fungsi membangun dan memelihara sel-sel dan jaringan tubuh yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lain. Bagian dari sel dalam makhluk hidup yang memiliki fungsi membangun dan memelihara sel-sel dan jaringan tubuh yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lain disebut protein. Protein dalam tubuh dapat berupa semua enzim, darah, dan pengangkut zat-zat gizi dan matris intraseluler. Protein yang terdapat di dalam cairan jaringan tubuh dan larut di dalam garam dan asam encer adalah protein globular. Adapun dari tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui kandungan protein pada beberapa bahan dan untuk mengetahui reaksi uji terhadap asam amino dan protein pada bahan. Bahan yang digunakan oleh PAS kami yaitu lateks, tepung segitiga biru, susu kambing, dan telur ayam. Adapun prosedur yang dilakukan dalam percobaan ini terdapat 3. Yang pertama adalah penentuan titik isoelektrik. Pertama-tama bahan dihancurkan dengan air masak kecuali susu segar dengan perbandingan 1:1 dan lateks 1:2. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas. Perlakuan pertama ditambahkan asam asetat 25%. Perlakuan kedua ditambahkan asam lemon. Perlakuan ketiga ditambahkan natrium hidroksida 0,1 N. Lalu diukur dan dicatat pH penggumpalan. Yang kedua adalah pengujian gluten. Ditimbang 10 gram tepung terigu dan ditambahkan 5 ml air. Lalu diuleni hingga terbentuk adonan yang kalis. Lalu dibentuk adonan menjadi bulatan dan direndam dalam air selama 1 menit. Kemudian dicuci hingga air cucian menjadi jernih. Lalu sisa adonan yaitu gluten basah dikeringkan dengan oven suhu 100 derajat Celcius sampai kering. Kemudian ditimbang gluten yang telah dikeringkan, lalu dihitung gluten yang telah dikeringkan, dan dihitung persen gluten dengan rumus persen gluten sama dengan berat gluten per berat tepung dikali 100%. Yang ketiga adalah pengujian daya larut. Dipisahkan kuning dan putih telur, lalu diukur volume putih telur. Kemudian dikocok putih telur menggunakan mixer sampai terbentuk buih. Lalu diukur volume buih yang terbentuk. Kemudian dihitung daya buih dengan rumus daya buih sama dengan volume buih per volume putih telur dikali 100%. Konstituen utama dalam makanan adalah protein yang memberikan dampak pada nilai gizi dan sifat organoleptik, terutama tekstur. Pembentukan jaringan juga melibatkan protein sehingga sebagian besar protein terdapat di dalam otot dan jaringan tanaman. Polimer asam amino ini dapat dihubungkan oleh ikatan peptida sehingga disebut polipeptida. Identitas asam amino ditentukan oleh gugus rantai samping pada asam amino. Kandungan dari asam amino terikat pada atom karbon tunggal terdiri dari gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, dan gugus R khusus. Susu merupakan salah satu bahan pangan yang mengandung protein globular berupa albumin. Fraksi protein susu kambing lebih tinggi 6 dari 10 asam amino esensial yang ada dibandingkan dengan susu sapi. Sumber protein yang lainnya dapat berasal dari telur. Kandungan nutrisi di dalam telur yaitu protein yang didistribusikan secara merata antara putih telur dan kuning telur. Perbedaan spesifisitas dan jumlah dari kandungan protein pada putih telur dan kuning telur disebabkan oleh jaringan pembentuk yang berbeda. Sekian dan terima kasih.